Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya. Kawan-kawan, kembali kita mempelajari hukum dengan melihat putusan-putusan terpilih yang dimuat di majalah Hukum Varia Peradilan. Kali ini kami akan menguraikan putusan terpilih yang diuraikan dengan judul jual beli mobil, pembayaran dengan cek dan giro, bilet kosong, kejahatan, penipuan. Ini dimuat di majalah Varia Peradilan tahun ke-11 nomor 122 yang terbit pada bulan November 1995. Pada kasus posisi disebutkan, kasus ini berawal pada bagi banyak orang, jabatan direktur pada sebuah perusahaan merupakan sebuah jabatan yang dianggap bergengsi. Sehingga ada dua orang, yaitu A dan B, yang kemudian menyangka dengan kemampuan seorang direktur itu, lalu menawarkan kepada seorang direktur untuk membeli mobil yang mereka miliki. A, sebagian besar harga mobil dibayar secara tunai dan sebagian lagi dibayar dengan menggunakan dokumen pembayaran yaitu cek dan giro biljet. B dibayar dengan murni cek dan giro biljet. Jadi memang beda-beda ya. Jadi dia ada yang cek, ada yang giro biljetnya. Nah, setelah kemudian diberikan sebagian pembayaran pada A dan kemudian juga cek dan giro biljet, maka mobil diserahkan pada si direktur tadi. Demikian juga si B. Ketika mendapatkan dokumen surat berharga tadi, dia lalu menyerahkan mobilnya. Namun, pada saat semua cek dan giro biljet tersebut jatuh tempo, ternyata dana yang tersedia jumlahnya jauh lebih kecil daripada jumlah yang harusnya ada, sehingga tidak menutupi jumlah yang menjadi kewajiban si direktur tadi. Ia bahkan berusaha menenangkan dengan janji, biar rekening saya kosong, saya akan tetap membayar, tapi bersabarlah dulu, beri saya waktu. Kesabaran A dan B kemudian sampai pada batasnya. Lalu mereka kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian karena belakangan mereka mengetahui kalau mobil yang diserahkan kepada si direktur tersebut ternyata telah dijual kembali pada orang lain dan si direktur kemudian menikmati uang hasil penjualan untuk kepentingan pribadinya. Perkara ini kemudian naik di tingkat kepolisian, kemudian kejaksaan dan dilimpahkan di pengadilan dengan dakwaan primer adalah pasal 378 junto pasal 64 KUH pidana, yaitu dengan tuduhan melakukan penipuan, dan subsidiarnya adalah pasal 372 KUH pidana dengan tuduhan adalah penggelapan. Nah, sebelum saya menguraikan catatan yang diterangkan di dalam majalah hukum ini, saya akan membacakan apa itu isi daripada pasal 378 KUH pidana tentang penipuan. Pasal 378 itu berbunyi sebagai berikut. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum dengan karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.
itu adalah pasal terkait dengan dugaan telah melakukan penipuan. Nah, sedangkan di junto disebutkan mengenai pasal 64 KUH pidana. Ya. Pasal 64 KUH pidana, ya, ini ada 3 ayatnya. Tapi saya bacakan dulu yang ayat 1 saja. Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan. Walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumannya berlainan, maka digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya. Lalu di subsidiar disebutkan mengenai penggelapan. Apa itu penggelapan? Kita baca pasal 372. Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Ketika perkara ini kemudian disidangkan di pengadilan, pada pengadilan negeri, si direktur tadi kemudian diberikan putusan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, melanggar pasal 378 KUH pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan, dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalaninya. 3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan dan seterusnya. Terhadap putusan ini, terdakwa menyatakan banding. Dan pada tingkat banding, kemudian hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan dan alasan hukum yang di dalam putusan pengadilan negeri tidak tepat dan keliru menerapkan hukum, sehingga haruslah dibatalkan karena pertimbangannya mengatakan itu merupakan hubungan hukum jual beli yang tidak termasuk dalam hubungan tindak pidana, tetapi masuk dalam hubungan hukum keperdataan. Nah, jadi pada tingkat banding, putusan yang dihasilkan adalah mengadili sendiri perkara ini dengan amar. 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, baik dalam dakwaan primer maupun subsidiar. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dakwaan primer dan subsidiar tersebut. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam kurung rehabilitasi. Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu tahan. Jaksa tidak terima lalu kemudian mengajukan permohonan kasasi dengan alasan bahwa pengadilan tinggi melakukan tafsir sendiri, ya, padahal seharusnya dakwaan itu adalah dakwaan yang harusnya terpenuhi. Nah, terhadap putusan yang telah diajukan kasasi, maka di tingkat kasasi, teman-teman semuanya, ternyata menurut penafsiran dari Hakim Mahkamah Agung, perbuatan terdakwa ini terbukti merupakan tindak pidana penipuan seperti di dakwaan dalam dakwaan primer. Apa amarnya? Mengadili, membatalkan putusan pengadilan tinggi di Surabaya, mengadili sendiri, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan penipuan, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan seterusnya. Nah, apa catatannya? Nah, catatannya di sini dikatakan seorang yang mengaku dirinya sebagai direktur membeli mobil tadi ya dari seorang penjual yang dibayar dengan uang tunai dan sisanya dengan sejumlah cek dan girobillion
senilai dengan harga mobil tersebut. Lalu juga pada orang lain yang itu murni adalah cek dan giro billiard. Pada waktu jatuh tempo oleh kedua pemilik mobil tersebut, maka sejumlah cek dan giro itu akan dicairkan pada bank yang ditunjuk. Namun bank menolaknya dengan alasan dana di bank tersebut ternyata hanya jumlahnya sedikit saja dan tidak mencukupi. Pada waktu pemilik minta kembali mobilnya, ternyata si direktur telah menjual kedua mobil tersebut kepada orang lain yang uangnya telah habis dinikmati oleh direktur tersebut. Pemilik mobil menderita kerugian akibat perbuatan sang direktur. Perbuatan yang demikian oleh Mahkamah Agung dikualifikasir sebagai perbuatan pidana penipuan dan bukan hubungan hukum keperdataan. Nah, itu adalah contoh teman-teman semuanya. Semoga ini juga menjadi pertimbangan kita ketika kita melakukan upaya dan hubungan sehari-hari. Jangan dikira bahwa seluruh hubungan hukum yang sifatnya jual beli adalah murni hubungan hukum keperdataan. Tetapi apabila bisa dibuktikan di dalamnya juga ada unsur yang memenuhi pasal 372 KUH pidana, maka layaklah dia kemudian menerima sanksi pidana sesuai dengan pasal 372 telah melakukan tindak pidana penipuan. Demikian teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.